pendidikan kita kan udah nggak pernah jadi panglima. Nah ini Ya. kata kunci ini penting ini. Ya nggak mungkin lah kita bicara banyak hal tanpa memperhatikan soal. Anak-anak itu lebih kenal pada selebritis yang sukses, yang ganti gaya macam-macam, nggak pernah tanya pendidikannya apa. Selebritis ya, sinetron, karena pendidikan bukan panglima, popularitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut lagi bincang-bincang kita dengan dua narasumber keren ini, Cak. Profesor Komarudin Hidayat dan Buya Taftazani. Cek. Ini kita masih ngomongin seputar agama, ilmu pengetahuan, bagaimana peran keduanya di tengah masyarakat. Kita dalam episode yang lalu, agama dan ilmu pengetahuan itu kadang-kadang saling membunuh, tapi pada dasarnya kedua ini saling menguatkan gitu. Tidak pernah selesai pertempuran antara keduanya gitu. Kali ini, pada kesempatan kedua kali ini, kita akan memasukkan dimensi lain yang ada dalam kehidupan, yaitu politik. Nah, ini agama, ilmu pengetahuan, dan politik. Bagaimana hubungan ketiganya dan bagaimana kita tahu ketiga dimensi ini sebenarnya bertujuan untuk memakmurkan atau mensejahterakan umat manusia. Ya. Tapi pada kenyataannya seringkali jauh dari harapan. Banyak saling bertolak belakang. Gimana Mas topik kita malam ini? Saya mengambil posisi yang optimis ya. Nanti tolong dikritisi oleh Buya ini. Aristoteles itu dianggap sebagai bapak politik, ilmu politik ya. Dia mengatakan bahwa politik itu the highest knowledge. Mengapa? Politik, polise, polite, polisi itu kan punya akar kata yang bagus kan. Bagaimana mengatur masyarakat agar beradab, teratur, damai, sejahtera. Dan itu di bawah pemimpin seorang politisi. Dibantu oleh seperangkat ahli ilmu. Sejak dari kedokteran, pertanian, semua itu di bawah komando politik. Makanya menurut Aristoteles bahwa politik itu sangat mulia dan politis itu mulia karena dia memimpin sekian ilmuwan-ilmuwan, para ahli bagaimana bekerja sama untuk memajukan mensejahterakan masyarakat. Itu satu. Yang berikutnya dalam perjalanannya konotasi politik yang mulia itu ternyata mengalami deviasi dan itu dipopulerkan misalnya oleh Machiavelli. Pada perjalanannya politik itu menjadi panggung gladiator di antara mereka untuk rebut kekuasaan. Jadi dulunya kekuasaan itu betul-betul didedikasikan untuk melayani, tapi kemudian ini kekuasaan menjadi panggung untuk mendapatkan self glory, terutama oleh Thomas Hobbes kan, jadi self glory. Orang itu rupanya kebutuhan materi ketika tercukupi, semua tercukupi, itu belum cukup ketika orang belum mendapatkan self glory lewat kekuasaan, megalomania. Disinilah maka mulai kemudian orang berjuang ke panggung politik itu bukan berlomba melayani, tapi bagaimana berlomba saling mengalahkan, membunuh yang lain. Maka politik menjadi wajahnya itu gloomy, menjadi berdarah-darah. Repotnya kemudian ketika agama dan sains, ilmuwan, agamawan ditaklukkan juga untuk melayani politisi, penguasa. Nah, disitulah tragedi berlanjut dan ini terjadi di berbagai komunitas dalam sejarah. Jadi Tragedi yang paling memilukan itu ketika agama berselingkuh dengan politik ya. Namanya selingkuh pasti gloomy ya. Ya. Begitu tragedi baik di dunia Kristiani maupun Islam kan itu. Ketika agama mestinya mengendalikan politik dan sains, tapi kemudian penguasa yang mengendalikan.
kalau ditelusuri ini menarik sekali itu. Di abad-abad tengah baik gereja maupun dunia Islam, kan kekuasaan ini yang kadang-kadang mempengaruhi. Bahkan berapa madhab-madhab ijtihadnya itu kan tidak luput dari intervensi penguasa kan terjadi. Gimana Buya ini? Nanti kita lihat di Indonesia bagaimana itu nanti. Waduh, ini perbincangan yang kompleks ini. Kompleks ya. Kan nggak ada yang lebih besar dari urusan agama, sains dan politik. Iya. Kan? Tiga-tiganya mempunyai kekuatan untuk saling mempengaruhi, ya kan. Tapi sebetulnya gini, baik agama, politik dalam arti kekuasaan maupun sains itu kan khas sebetulnya ada fenomena manusia. Dia tidak terjadi pada makhluk yang lain, ya kan. Karena manusia membutuhkan itu. Dengan sains kehidupan menjadi lebih mudah, ya, dengan temuan-temuan keilmuan. Dulu bayangkanlah petani kalau dia harus melaut itu harus membaca bintang langit dulu segala macam kan. Kadang-kadang harus pakai pawang. Berkat sains ada informasi yang bisa lebih pasti. Kehidupan jadi lebih mudah. Intinya sains itu karena dia sesuatu yang intrinsik pada manusia, maka dia harus memihak pada kebaikan manusia. Nah, itu inti sains sebetulnya. Memihak bukan dalam pengertian keharusan normatif, tapi efek natural dari sains itu adalah memudahkan, gitu kan? Kalau agama lebih eksplisit lagi mendeklar bahwa ini jalan keselamatan, gitu kan? Artinya untuk kebaikan manusia. Politik dengan kekuasaan dia tangan yang lebih real untuk kebaikan, karena dia punya kemampuan memaksa untuk kebaikan. Itu sebabnya ketiga gejala ini khas manusia yang beradab, gitu loh. Tetapi kan ini potensi saja sebetulnya, bukan sesuatu yang tiba-tiba aktual menjadi baik semuanya, ya kan? Karena di situ bersinggungan dengan interest manusiawi dan seterusnya. Nah, dengan begitu maka ketiganya bisa ditaklukkan untuk kepentingan yang bersifat desire tadi, hasrat, ya, hasrat yang bersifat duniawi. Agama juga kan nggak lepas dari itu, ya kan? Kalau kita lihat sejarah, kan sebagian besar khalifah matinya nggak wajar, ya kan? Tidak saintifik, ya kan? Tidak religius matinya, dibunuh, ya kan? Jadi dari jarak yang begitu dekat dari kehidupan Nabi, ya, udah terjadi peristiwa berdarah-darah gitu atas nama agama semua tuh, gitu kan? Iya. Nah, udah mulai bersinggungan dengan politik di situ, kekuasaan. Karena ada kekuasaan, karena ada klaim-klaim di situ, Iya. Iya kan? Tapi kalau Aristoteles mungkin memandang politik itu sesuatu yang sangat ideal, politik untuk kesejahteraan manusia. Idealisasi politik. Idealisasi politik. Ada ilmuwan yang lain itu melihat politik itu manusia itu sebagai perwujudan makhluk leviatan, gitu kan, monster. Iya, Thomas Hobbes. Manusia adalah monster bagi manusia yang lain. Serigala bagi yang lain. Serigala segala macam gitu. Jadi dalam dunia modern Thomas Hobbes melihat politik itu begitu gloomy gitu, karena ada desire yang sangat luar biasa, ya kan? Dan itu yang terjadi sepanjang sejarah itu sebenarnya adalah nafsu manusia, serakah manusia yang nggak terkendali itu, gitu loh. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan ide dan pertumbuhan demokrasi, check and balances. Ada satu teori mengatakan demokrasi itu didasari pada niat baik manusia. Manusia itu senang berserikat, manusia itu ingin berbagi kebaikan, manusia itu tidak bisa sendiri, maka kemudian membuat satu organisasi demokrasi itu niatnya karena baik. Yang lain berteori, oh tidak, demokrasi itu muncul karena sadar manusia itu pada dasarnya homo homini locus, maka harus diawasi, dikontrol, dibatasi kekuasaannya. Sebab kalau tidak dikontrol, tidak dibatasi, nggak ada legislatif, nggak ada yudikatif, nanti akan menjadi tiran, dan itu naluri manusia. Apapun alasannya, motifnya, apakah demokrasi itu didasari premis manusia baik atau jahat, tapi ini sudah bergulir. Secara empiris demokrasi dengan segala cacatnya, kekurangannya, ini memang menghasilkan satu pendekatan institusional, sistemik.
bukan diserahkan pada individu. Iya, iya. Ini perkembangan menarik. Oleh karena itu demokrasi itu walaupun cacat, tapi dia paling dominan dibanding sistem yang lain. Iya, iya. Jauh lebih baik dibanding sistem yang lain ya. Iya. Lebih daripada seorang tiran. Iya, iya, iya. Daripada seorang raja yang lalim gitu, karena ada aturan main gitu. Iya. Tapi kalau demokrasi sendiri itu sebenarnya kita tahu di belakang demokrasi itu ada invisible hands. Apa itu? Invisible hands ini teorinya siapa? Orang Amerika itu yang orang yang kuat sekali yang mengendalikan, bahkan survei-survei itu dikendalikan sama dia. Sehingga si A menang. Gimana tuh, Boy? Saya nggak tahu. Adam Smith. Invisible hands. Itu teori ekonomi. Teori ekonomi. Teori ekonomi. Saya tidak tahu mengejasnya itu di politik ya. Tetapi ya demokrasi kan sebetulnya udah jadi adagium, dia produk dari sejarah panjang sebetulnya. Setelah orang melakukan eksperimen dari berbagai sistem, ya kan. Tetapi kan sejak awal diakui bahwa demokrasi juga tidak sempurna, gitu kan. Nah karena itu dia adalah sebetulnya proses ongoing proses yang tidak boleh selesai. Nah sekarang ini ada banyak tulisan bahwa demokrasi mati di kandangnya sendiri karena pelakunya itu hanya menaati proseduralisme demokrasi, ya kan? Jadi fasisme juga bisa lahir dari demokrasi karena dia bisa memanipulasi simbol-simbol demokrasi dengan menjual populisme gitu kan, ide keraya segala macam-macam kayak gitu, kayak gitu. Nah jadi demokrasi hanya sebuah tool, sebuah instrumen yang terbaik di antara yang terburuk yang ada gitu kan. Tetapi kita nggak bisa selesai di situ, ya kan? Dengan impian demokrasi yang pengertian yang harfiah kayak gitu. Lalu kalau kita telusuri lagi, aktor-aktornya kan ke partai demokrasi itu, ya kan menjadi salah satu, bukan salah satu, bahkan yang terpenting, aktor terpenting demokrasi kan partai karena dia itu sebabnya kita dulu ribut zaman Orde Baru karena partai nggak boleh tumbuh kan. Ada satu partai Golkar, partai penguasa yang lain kan menjadi pernik-pernik aja. Di sini kalau manusia kreatif itu peluang bagi tampilnya science dan religion. Nah pesan agama itu kan perennial dan substantif. Dalam buku misalnya Al-Mawardi Al-Ahkam Sultaniyah, dia sungguhnya tidak spesifik sistemnya apa, tapi dia kepada substansi dan institusi, pesannya itu kan keadilan, kebaikan, kesejahteraan. Nah, di sini agama Dimaca nggak pernah lelah ngomong itu. Tapi jangan sampai kemudian agama terkooptasi oleh penguasa. Di sini agama punya peluang untuk mengkritik demokrasi sekaligus juga mengkritik sistem ada kesultanan, kehalifahan, apapun kerajaan, karena agama di atas itu secara moral. Yang kedua sains. Sains ini juga sekarang mengambil alih partisipasi, misalnya the science of happiness, the science of justice, the science of prosperity. Berdasarkan pengalaman panjang dengan big data, algoritma, dia bisa menjelaskan bahwa kebaikan manusia secara ekonomi begini, politik begini, politik begini. Jadi dia ternyata bisa bersuara dari pintu lain lebih jernih dibanding para politisi. Tapi agama yang bisa memberikan memberikan penyegaran itu agama yang mana gitu. Seringkali kan agama juga terkooptasi oleh kekuasaan, ya kan? Tadi kita diskusi siapa itu Ahmad Kuru itu bilang bahwa salah satu watak ulama dalam Islam, ulama itu harus menjadi independent scholar. Seharusnya. Karena independent scholar dia bisa memberikan penyegaran-penyegaran kepada penguasa yang mulai menjadi homo homini lupus itu gitu. Nah, di Indonesia ini gimana? Apa ada suara agama seperti itu gitu kan? Atau tadi ngomongin tentang ilmu. Sekarang para akademisi di seluruh di banyak kampus di Indonesia juga terkooptasi dengan kekuasaan. Dari awal saya ingin mengatakan optimis ya gini. Ketika teori manifestasi dari cita-cita ilmu dan agama dan bentuk yang ideal tadi menyimpang, itu nanti akan terkoreksi.
Hanya saja ada kalanya kita hidup berada pada tikungan sejarah. Historis. Jadi saya percaya ya bahwa pesan-pesan moral agama, pesan yang mulai dari politik dan ilmu yang jujur, ilmu kan pada dasarnya objektif jujur kan, ini nggak akan bisa dipatahkan, hanya kadang dibendung sesaat oleh situasi politik. Tapi satu saat ini akan menang. Sekarang pun orang sudah mulai tingkat kepercayaan pada partai politik kan rendah sekali. Rendah. Nah ini gimana Gus? Boy? Iya, jadi gini, agama itu kan konteksnya kalau udah perbincangannya kayak gini, dia harus diletakkan sebagai inspirasi moral, ya kan? Dia tidak memberikan ajaran yang bersifat detail tentang hal-hal yang bersifat pemerintahan, politik dan seterusnya. Dia memberi inspirasi moral. Lalu politik kekuasaan itu kan sebetulnya dia otot yang sah untuk menegakkan kebaikan. Kekuasaan kan gunanya di situ. Maka orang mengatakan kekuasaan itu mulia, ya kan? Karena orang nggak bisa tanpa legitimasi kekuasaan berbuat kebaikan untuk begitu banyak orang, ya kan? Paling sifatnya kebaikan personal. Tapi dengan kekuasaan banyak kebaikan. Nah, sains itu adalah fungsi teknokratiknya, ya kan? Kekuasaan aja dia butuh orang pinter untuk melakukan sesuatu biar efektif. Di situ industri bisa lahir gitu kan, macam-macam hal. Jadi capaian-capaian pembangunan kan nggak bisa dengan otot kekuasaan saja. Dia harus di backup oleh teknokrat yang mumpuni untuk kayak gitu-gitu. Jadi kolaborasi ketiganya secara potensial dan normatif itulah yang bisa saling menguatkan. Tapi tadi seperti yang dijelaskan Mas Kom, ini kan sebetulnya juga agama itu ada di pangkuan manusia, lalu politik juga ada di pangkuan manusia yang punya interest yang lain lagi segala macam kayak gitu. Jadi tidak selalu dalam perjalanannya itu saling mengisi. Ya, secara empiris komparatif gini sekarang ini, ada berapa negara-negara yang mau mendengarkan secara rendah hati pada saran-saran ilmu dan juga kembali pada tujuan mengapa negara kekuasaan dibentuk, sehingga tingkat korupsinya, moralnya lebih baik, korupsinya rendah. Lihat aja pada negara-negara misalnya Scandinavian countries, New Zealand, mereka kan tidak banyak ngomong retorika agama, tapi mengapa mereka kejujuran, kebersihan negaranya, kedamaian itu lebih menonjol. Ini kan kembali pada pesan moral tadi. Jadi moral dari agama, moral dari suara kekuasaan politik dan nasihat temuan objektif sains itu didengarkan. Iya, itu didengarkan. Jadi itu mungkin yang sering disebut dengan civil religion, ya kan? Civil religion. Civil religion. Jadi inspirasi moral itu dia tidak hadir sebagai berdiri sendiri sebagai entitas yang sendiri, tapi dia terserap dalam sebuah cara kerja, gitu kan? Di pemerintahan. Artinya ada internalisasi nilai kebaikan pada semua elemen, ya, untuk aktivitas kemasyarakatan, ekonomi. Kalau di Indonesia, Boy, itu agama yang ada di Indonesia itu sudah bersifat civil religion belum? Belakangan ini justru saya agak mencemaskan gejalanya itu. Politisasi agama heboh betul di mana-mana gitu kan. Dan orang untuk meneguhkan sebagai seorang muslim gitu kan, kadang-kadang dia harus membuat perbedaan yang tajam dengan orang lain gitu kan. Itu kan peneguhan identitas sosial kalau tidak disebut politik, ya kan. Iya kan? Sehingga kemampuan kita untuk berdialog semakin rendah. Semakin rendah ya. Kalau civil religion mengandalkan kekuatan dialog. Gini, civil religion itu civility, civic itu artinya kan civilized, moral, nilai kebaikan. Yang nilainya tumbuh pada masyarakat, dikembangkan oleh masyarakat, dan itu nilainya bisa dari local culture, bisa datang dari berbagai agama, tradisi. Nah di Indonesia karena mayoritas Muslim, mestinya Islam memperkuat civil religion. Iya dong. Tapi yang terjadi ini kan justru civil religion digerogoti oleh penguatan identitas kelompok-kelompok, sehingga civil religion ini malah lemah. Ketika lemah, maka kemudian kekuasaan negara yang kuat. Jadi agama kehilangan kekuatannya untuk memperkokoh kekuatan society, moral society jadi lemah. Betul. Agama, diskusi tentang agama terjebak pada
politik identitas, gitu Ya. kan. Iya. Agama sebagai an-nasihah, Iya. ya kan? Hilang kan? Hilang sebagai inspirasi moral, Inspirasi moral. kebajikan, Iya. segala macam kayak gitu. Sebab kalau identitas, dia akan berhadapan dengan identitas yang lain. Ya, artinya ada kontestasi di situ. Kalau kontestasi kan udah logika politik artinya kan, gitu. Ya kalau kontestasi itu di jalan manusiawi juga, tapi kan kalau kita merujuk pada agama sebagai inspirasi moral, boleh kontestasi tapi fastabiqul khairat. Ya. Kan kira-kira kayak gitu. Ayat itu rasanya mengalami pendangkalan, penyempitan makna. Fastabiqul khairat. Silahkan engkau menganut agama macam-macam, silahkanlah. Tapi tunjukkan kamu yang lebih baik dari yang lain. Berlomba dalam kebaikan. Gitu. Itu kan kelanjutan dari ayat bahwa aku ciptakan kalian tuh bersuku-suku berbangsa. Lita'arofu. Uruf itu artinya kan wisdom, ma'ruf, Wisdom. kebaikan. Silahkan kamu sharing, berbagi, exchange, ma'ruf, kebajikan. Iya. Silahkan aja. Dan kalian berlomba, gitu. Artinya lita'arofu, fathul khairat itu lahannya ya di civil society, Memang. civil religion lahannya. Tapi ini ditarik untuk penguatan identitas, untuk against the other. Oke. Jadi civil religion, kita ngomongin civil religion, tiba-tiba Anda ngasih contohnya negara-negara Skandinavia, ya kan? Iya. Negara yang mungkin Kristen gitu ya, tapi saya kira agama nggak terlalu penting lah di sana kan. Yang penting lagi kan mungkin kerja keras. Enggak, di sana saya katakan civil religionnya itu. Iya. Kekuatan moral. Iya. Aspirasinya dari mana? Apakah dari Kristen atau dari mana? Nggak tahu saya. Ya selama ini secara sosiologis itu Kristiani. Iya. Tapi seberapa fanatik Kristiani kan saya juga tidak tahu. Tapi setidaknya civil religion itu berkembang. Iya. Iya. Karena kan ide kebaikan itu tidak melulu bisa diambil dari agama, bisa dari pengalaman historis. Maksud saya civil religion itu bisa berkembang dalam satu konteks Iya. tertentu gitu. Kenapa misalnya di Indonesia susah sekali? Ya. Atau di Timur Tengah yang mengaku melahirkan banyak agama, susah sekali. Dulu bayangan saya Pancasila itu benih dari civil religion di Indonesia. Iya. Mestinya. Sampai sekarang. Iya, tapi sama saya itu mestinya yang di grooming gitu, sebagai benchmark. Jadi kalau ingin melihat keberhasilan politisi, bupati, gubernur, presiden, itu aja benchmarknya. Sila-sila itu sebagai ukuran. Iya. Ya. Ya tapi kan politik menghanguskan itu semua tuh. Ya kan? Jadi orang nggak kehilangan selera untuk merujuk hal-hal yang kayak gitu karena ya politik itu gain yang lain untuk dapat kekuasaan. Nah itu yang lain menjadi tidak penting. Itu yang terjadi. Karena itu ya kalau biasanya kan kalau kepemimpinan politik itu dia punya track record ya, dan lahir dari rahim masyarakat lah kira-kira ya, karena track recordnya itu. Sekarang tidak harus seperti itu. Civil religion itu kira-kira gini masyarakatnya. Kemenangan etika di atas legalitas hukum. Betul. Di sini kemenangan legalitas hukum kalau perlu mengorbankan etika. Jadi hukum yang legal ini yang penting menang walaupun juga melanggar prinsip etika. Nah ini kan krisis kalau civil religion sebagai ukuran. Jadi Pancasila itu adalah civil religion itu sendiri ya. Rumusan. Substansi. Rumusan, tapi itu belum aktual ketika itu belum diwujudkan. Implementasikan. Pancasila itu kan kerangka normatif saja, Iya. ya kan? Kerangka normatif civil religion. Civil religion. Nah, tapi ya karena itu kan menyangkut wilayah tafsir pada akhirnya, yang biasanya dominan menafsirkan orang yang punya kekuasaan seperti zaman Orde Baru. Karena itu dulu Cak Nur. Tapi muaranya menarik sebenarnya, keadilan dan kesejahteraan. Iya. Semuanya terangkum dalam Pancasila. Saya jadi teringat Cak Nur, saya nyebut Cak Nur. Saya ini ngajarin mata kuliah sejarah intelektual mazhab Ciputat. Oh gitu. Nah, salah satu yang dibahas itu Cak Nur. Jadi saya baca buku-buku Cak Nur itu ngomongin Pancasila, sangat semangat, yang dianggap
sama dengan Piagam Madinah, ya kan? Piagam Madinah ini kan civil religion kan? Iya. Konsensus kan? Ah, ini menarik. Mitsaku Madinah. Mitsaku Madinah gitu. Nah, cuman selama ini kalau kita ngomongin Pancasila itu suasananya lain ya, apa namanya, asosiasinya lain, Mas. Kalau di Indonesia ya, nggak bernafsu ya? Iya, orang kehilangan selera untuk membicarakan itu karena itu kayak dongeng kayak gitu yang nggak ada konteks historisnya, gitu loh, ya kan? Di zaman Orde Baru kan itu betul-betul dipakai untuk meredam orang lain karena itu tafsirnya tunggal. Itu ide Cak Nur muncul Pancasila harus jadi ideologi terbuka karena dulu di hegemoni pengertiannya itu oleh penguasa. Iya, menguap. Lahir reformasi kan? Begitu lahir reformasi orang lupa Pancasila karena semua gens kekuasaan, berburu kekuasaan, iya kan? Tapi kembali sekarang gini, satu dari APBN yang memihak pada sains itu kan luar biasa, secara karikatural disimbolkan dengan sekolah-sekolah. Itu kan sebenarnya sebuah gerbong ideologi sains kan. Kemudian agama yang resmi itu Departemen Agama, tapi andaikan toh Departemen Agama itu tidak ada, dibubarkan seperti penerangan, agama tetap tumbuh di Indonesia. Gitu, akan tumbuh tanpa Departemen Agama pun. Nah, kemudian politik gitu. Wah, politik ini sekarang lagi bersemangat sekali gitu. Jadi kembali pada tema tadi, kira-kira kan gini, kita bertanya, gimana ini makhluk pendukung politik, makhluk yang atas nama agama, makhluk atas nama pejuang sains, ini mereka saling berantem atau bingung atau produktif sih melayani masyarakat kita ini. Kita ini di banyak negara barat ya, katakanlah seperti itu ya. Orang itu, kita tadi ngomong civil religion itu. Orang itu sebenarnya jarang ngomongin agama, Mas. Iya. Agama itu udah jadi pandangan hidup pola laku lah gitu kan. Kerja keras, kesejahteraan, kesetaraan, employment, pekerjaan gitu kan. Jadi ketika agama itu banyak dibicarakan, justru akan kontraproduktif gitu. Justru agama itu nggak perlu dibicarakan lah. Dibicarakan ya baik-baik aja, tapi ketika bicarakannya itu dalam rangka menarik agama ke gerbong politik, nah itu. Betul. Agama untuk ini kan ada hubungannya dengan tingkat pendidikan sebetulnya. Ya kan? Orang semakin terdidik, ya tidak berarti terdidik agama, ya terdidik pada umumnya. Dia bekerja berdasarkan logika civil society tadi itu, civil religion tadi itu, tanpa simbol-simbol agama. Karena kan kebaikan tidak harus dipungut dari agama, ya kan? Dari pengalaman historis manusia tahu bisa membedakan mana baik dan buruk. Untuk mengatakan bahwa korupsi itu buruk itu kan tidak harus tahu agama, itu loh maksud saya, ya kan? Agama tentu saja melarang itu semua karena itu mencuri, gitu kan? Tapi untuk mengatakan korupsi buruk kan tidak harus menjadi ahli agama, gitu. Maksud saya itu ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, gitu kan? Karena kalau dia berbuat buruk pasti efeknya buruk buat yang lain dan itu makan tuan juga. Pada keburukan tertinggi kan dia menjadi korban keburukan, gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Nah, untuk memastikannya maka dia dikawal oleh hukum, gitu kan? Jadi sebetulnya civil religion atau civil society itu dia menghajatkan hukum harus jadi panglima dalam pengertian hukum yang independen ya, yang orientasinya justice, social justice dan seterusnya. Nah, tapi kan ada banyak kasus juga hukum kadang-kadang ditunggang oleh kekuasaan. Itu biasanya pada negara-negara yang demokrasinya belum terkonsolidasi dengan baik karena dia masih cair, kayak gitu. Nah, dalam konteks bernegara dan memajukan masyarakat, KPK itu kan suara moral dari civil religion, kan? Harus ada KPK. Dan mestinya agama merasa terwakili oleh KPK, karena agama kan anti korupsi, sedangkan KPK institusi untuk berantas korupsi. Dan MUI secara normatif punya ayat-ayat anti korupsi. Tapi yang punya legalitas, skill berantas korupsi kan KPK. Gitu. Tapi ini kan nggak dianggap instrumen agama. Padahal secara substansial kan ini mestinya instrumen civil religion, agama maupun kesadaran sains untuk kebaikan bersama. Kalau konteksnya itu tadi ya, makanya saya bilang tadi agama itu kan inspirasi moral. Kekuasaan itu tangannya, ya kan, untuk menegakkan inspirasi tadi itu. Sains itu
instrumennya, Ya. karena dia efektif dengan sains, gitu kan. Nah, karena itu. Tapi mengapa tidak terintegrasi ini? Terutama orang beragama tidak menganggap bahwa itu instrumenku. Gitu. Iya, itu sebabnya baik agama maupun politik ya. Dan sains dia tidak tumbuh di ruang steril, dia ada interaksi, ya, interaksi yang sifatnya manusiawi biasa, historis gitu loh, ada kepentingan, ada apa kayak gitu. Untuk menyusun anggota apa namanya kumpulan ilmuwan yang ganti LIPI itu apa? BRIN, ya. Itu aja ada unsur politiknya. Nah, mungkin Ada unsur politik, dulu ya. kekuatan Nabi Muhammad itu mengintegrasikan semua itu ya. Iya, iya, betul. Apa? Jadi by local wisdom, wahyu, yang saya pahami ya, salah satu kehebatan Nabi Muhammad itu dia juga memberdayakan apresiasi local wisdom, civil society dari kekuatan pluralitas etnis tadi Iya, iya. Madinah, maka kan inklusif. Jadi di sini pemimpin tertinggi negara bangsa itu mestinya bagaimana yang dipimpin salah satu tugasnya mengintegrasikan tadi. Iya, betul. kita kan betul. selama ini ngomongin juga itu kearifan lokal segala macam kan ditumbuhkan lagi sebagai kekayaan budaya nasional. Iya. Tapi jangan kemudian ini disupres untuk kekuasaan, tapi Iya, betul. diberdayakan, diaktualkan. Jangan jadi instrumen agama itu, tapi dia juga memang merasa terkanalisasi. KPK itu oh iya, KPK itu sejalan dengan agama. Terus civil society, oh iya harus kita berantas. Ahli hukum iya, maka kita kawal dengan baik misalnya. Ini kan tidak terjadi. Iya. Karena kan di situ udah apa ya, logika kekuasaan sebagai game ya yang bekerja. Kita ingat kan dulu perseteruan antara polisi dan KPK ya, karena KPK dianggap apa Cecak buaya tuh. Iya, cecak dan buaya itu kan soal apa namanya kayak persaingan kayak gitu. Wibawa polisi merasa digrogoti karena kehadiran KPK dan ternyata gebrakannya lebih populer dari apa yang dilakukan polisi. Ya, gitu, kira-kira kayak gitulah. Ini menjadi politik kayak gitu kan. KPK dan polisi itu kan sebutlah quote and quote betul-betul duniawi. Bahkan agama gitu loh. Seperti itu. Kalau sudah interaksinya yang bersifat di ruang yang tidak steril kayak politik, tapi justru disitulah dialektika berlangsung, ya kan? Agama itu kan dia harus menjadi kuat dan punya daya tahan justru kan harus berhadapan dengan interaksi yang kayak gini, kayak gitu, ya kan? Kalau enggak, ya jadi taken for granted semua. Agama nggak pernah mengalami pendewasaan karena nggak pernah berhadapan dengan situasi real yang kayak gini, kayak gitu. Nah itulah gunanya orang seperti Mas Komar, ya kan? Untuk membebaskan agama ya dari intervensi yang bersifat duniawi dan jangka pendek, dan itu biasanya adanya di politik dan ekonomi. Tapi sejauh ini akhir-akhir ini agama jarang ya dari apa namanya katakanlah beda dibandingkan waktu zaman Orde Baru gitu. Kiai-kiai dimobilisir untuk menjadi food getter gitu, enggak kan? Iya, karena kalau dulu dimobilisir, kalau sekarang dia nawarin diri, iya kan? Beda aja kan demokrasi kan, gitu. Kalau dulu mobilisasi, karena ada kekuasaan yang bersifat hampir absolut yang bisa menguasai semuanya. Iya. Tapi kalau sekarang kan terbuka. Demokrasi itu kontestasi memperbanyak follower ya, untuk ditukar dengan posisi kan. Nah sekarang ada dua instrumen meraih follower itu, satu uang, kedua agama. Agama itu bisa juga ajarannya, bisa juga institusi agamanya, figur-figur agama. Karena penguasa siapapun syaratnya ada dua, dia punya dukungan uang dan punya dukungan agama. Betul. Kalau nggak dapat dua dukungan itu nggak akan jadi. Nggak jadi. Agama dalam politik kita tetap menarik ya. Menarik karena kan dia berkaitan dengan sentimen, identitas, identitas. Bahkan jauh lebih kuat dari sentimen apapun. Karena itu kan ada janji surga, ada janji macam-macam di situ. Karena itu membangun solidaritas politik ya dengan memicu ya sentimen agama. Kalau dia cukup pintar itu dia bisa berhasil tuh, ya kan? Dan setiap pemilu selalu saja ada politik. Ada, karena ada kesetiaan yang diberikan atas nama agama. Itu mesti harus ada uangnya ya. Iyalah, agama, ada ya. kompensasi, ada kompensasi.
Isu negara Islam sudah selesai. Pada level elit Mas ya, tapi pada level di grassroots tidak. Tidak. Ya. Tetap agama tetap menarik. Bukan menarik, dia sebagai pertaruhan. Efektif. Pertaruhan. Gitu, pertaruhan. Ya, kita itu isu negara Islam sudah selesai. Tapi agama dalam bentuk yang lain tetap hidup gitu kan, dalam pertarungan politik. Akan selalu hidup ya, karena dia politik kan ujung-ujungnya kalau sifatnya persaingan, itu kan menyangkut jumlah. Ya kan? Menyangkut jumlah. Umat Islam itu jumlahnya banyak dan orang yang punya sentimen kayak gini juga tidak kecil. Itu pasar politik yang cukup menarik untuk didekati. Siapa kan? Orang yang nggak ngerti agama pun kalau udah musim kampanye dia mulai belajar assalamualaikum, belajar macam-macam hal tuh. Ini kan melahirkan dua pandangan. Iya kan? Satu ingin mengatakan umat Islam itu terpecah-pecah oleh berbagai kelompok dibeli, ya kan? Politik. Tapi sisi lain mengatakan bahwa Islam itu laku, dibeli di mana-mana oleh siapa-siapa. Jadi Anda ingin melihat sisi negatif atau lihat positif? Positifnya siapapun naik. Tidak bisa tanpa ada dukungan umat beragama. Betul. Negatifnya umat beragama pecah dibeli oleh siapa berbagai kelompok. Iya, karena dia udah menjadi pasar. Ya. Gitu, pasar yang terbuka. Yang bisa dipenetrasi siapa saja yang punya kepentingan, kayak gitu. Jadi sekarang Anda mau ikut jualan atau menjadi pelaku atau penonton atau di mana posisi Anda? Ini banyak sekali tawaran dan peluang. Iya. Terus kalau di ada peran lain, di luar itu semua, lagi, Mas ya. Kalau kita memuliakan agama, dia harus dibebaskan dari interest itu semua. Memang jumlah orang yang seperti ini kecil, ya kan. Tapi kalau kita percaya bahwa kekuatan ide punya kakinya sendiri untuk bekerja, harus dilakukan. Seperti yang dilakukan Cak Nur juga dulu pada masanya. Kayak gitu. Kan melahirkan orang-orang seperti kita ini, sedikit banyak kan ada kaki tangan ide-ide itu. Menurut saya sekarang ini agak garing tuh yang kayak gini-gini. Iya. Iya kan? Orang yang bisa berkata atas nama kebenaran agama dalam pengertian yang substantif tadi itu, ya kan? Dia bisa ngomong apa saja. Karena dulu berada di luar kekuasaan, sementara sekarang banyak kawan-kawan kita sudah punya posisi-posisi, sehingga dia kemudian ngomong apapun berpikir, ini bagi posisiku promising atau malah aku kejungkel. Iya, termasuk di dunia perguruan tinggi kan? Kan ini Mas, kalau jadi rektor itu menarik gitu kan? Kalau perguruan tinggi gimana nih? Jadi kan tegaknya demokrasi, ada agamawan yang berintegritas, ya kan? Ada politisi yang berintegritas. Nah, ini perguruan tinggi ilmuwan, akademisi, gimana perannya? Itu akan berkaitan dengan keilmuan bidang apa? Karena ilmu sudah terbagi sedemikian besar. Bagi perguruan tinggi yang fokus pada dunia kedokteran, itu nampak progresnya. Dia akan menggeluti itu. Bidang engineering menggeluti itu. Nah, kalau bidang agama, ini justru saya kadang-kadang punya kesan going nowhere. Karena ilmu agama relatif telah selesai kan. Kalau science, empiris itu kan berkembang terus. Tuh. Tapi kan Anda tahu sendiri kan beberapa hari terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini bagaimana dunia perguruan tinggi, dunia riset kita dikooptasi gitu. Iya. Ada likuidasi lembaga-lembaga riset itu yang luar biasa gitu. Iya. Iya. Bermuara ke politik juga gitu. Ya justru itu yang saya tahu menjadi. Makanya saya bilang perguruan tinggi itu kalau bidang ilmu tertentu keilmuannya itu ada yang berkembang. Tapi ketika dia sampai pada pertanyaan apa yang kamu sumbangkan untuk kebaikan bernegara berbangsa kemanusiaan ini apa? Nah di sini mereka kelihatannya tidak punya cukup skill dan saluran untuk menyumbangkan apa. Ya, maksudnya periset kita, peneliti kita itu masih kastanya tuh kasta pariah, sangat menderita. Benar. Ya, selagi politik masih jadi panglima, maka yang lain menjadi tidak terlalu penting. Penting sebagai ornamen saja. Tapi mengapa kita tidak punya menciptakan market pasar untuk membina mereka? Seperti Muhammadiyah itu kan dia punya komunitas sendiri, diatur sendiri, presiden mau ganti siapa, kira-kira begitu ya. Dia tidak against pemerintah, tapi dia tidak tergantung pada pemerintah, dia mengembangkan dirinya.
Itu bagi saya juga fenomena civil society yang menarik itu di Indonesia. Ya bagus Muhammadiyah. Tapi maksud saya bahwa likuidasi lembaga-lembaga riset BRIN di itu bawah ya. BRIN. Nah, Anda harus jawab karena Anda ketua lembaga penelitian Iya, di betul. UIN. Iya itu masih paria. Jadi kita itu kalau pergi kemana gitu ya. Kan lebih mulia jadi dekan daripada lembaga yang Anda pimpin kan? Karena itu tidak politik lembaga Anda itu. Ya kan? Tapi kalau pengabdi ilmu ya itulah tempatnya. Ya iya, makanya saya bilang selagi politik masih jadi panglima dalam mindset banyak orang yang menjadi elit sekarang ini, yang lain menjadi Saya tidak tuh terlalu ingin penting. makanya berapa kampus-kampus itu betul-betul dengan tema kampus merdeka. Itu diberi otonomi. Iya. Jadi proses demokratisasi, terutama kampus-kampus yang sudah kategori A, banyak profesor, kasih otonomi. Sejak memilih rektornya, apanya itu kasihkan kampus. Harusnya begitu. Bagaimana coba untuk jadi rektor aja kita tidak bebas menentukan siapa yang kita mau, ya kan? Jadi Ya, gimana semuanya kita ngomong ide demokrasi, tapi kita sendiri tidak bisa. Nggak usah mendorong demokrasi pada level nasional deh. Kampusnya saja coba tunjukkan sebagai prototipe masyarakat ilmiah yang bermoral, yang demokratis. Karena Biar itu lembaga yang Anda pimpin nggak paria gitu loh maksud saya. loh, gimana nggak pariah ya? Anda misalnya pergi kemana ke Medan gitu ya, itu tiket ke Medan itu nggak bisa diganti kalau boarding pass-nya hilang. Mengharukan ya. Ya mengharukan. Boarding pass-nya hilang. Tapi pesan saya itu, bagaimana berapa kampus itu sekarang mulai dihidupkan kembali, digerakkan dengan beberapa catatan, bertanggung jawab, hidupkan demokratisasi dalam kampus. Salah satunya apa? Pemilihan rektor. Iya. Iya. Jadi urusan internal kampus lah. Ya, Ya, kita jangan PMA ngomong gede-gede lah. PMA Mulai. nomor berapa itu harus dicabut, ya. Dan itu politik lagi. Ya iya, ya kan nggak bisa kita lepas sama sekali dari itu. Tapi kalau politik itu menjadi sesuatu yang hegemonik sifatnya, ya kan, menguasai semua hal yang di luar porsi dia, itu kan politik jadi. Enggak, saya ngomong agenda peradaban. Jadi apakah itu PMA atau bukan? Bagi Iya, saya iya. itu kedua. Yang penting bahwa bagaimana kita menggerakkan, menciptakan satu civil society dan kampus motornya sebagai laboratorium, prototipe, eksperimentasi, dan sebagai satu ya tadi prototipe demokratisasi intelektual. Dan itu tandai beri kepercayaan untuk mengatur dirinya. Ya, Salah satunya apa? Cara memilih pemimpinnya, yaitu rektornya. iya. Rektor. Jadi dia harus punya wisdomnya sendiri, gitu Ya. kan? Karena yang paling tahu dunia kampus itu kan komunitas kampus. Iya betul. Menteri kan Jadi nggak tahu. harus ada otonomi kampus. Iya. Dengan otonomi kampus terjadi penyejahteraan dosen, peneliti, ya kan? Itu belakangan lah, gitu. Iya. Jangan belakangan lah. Saya sih tidak tahu persis karena saya cuma dengar saja. Konon di kampus-kampus luar negeri yang terkemuka, rektor itu nggak lebih populer dari yang menekuni bidang penelitian. Betul. Artinya kan sains betul itu. Saya di luar negeri itu nggak kenal rektor. Nah itu dia. Ini nggak kenal rektor. Betul. Kenal profesornya paling tinggi dekan. Ya, karena di sana kan Rektor di sana presiden. sebagai institusi Cari uang. ilmu pengetahuan Cari kan. uang, ya. Contoh manajer. Manajer. Rektor manajer. Presiden. Syaratnya nggak harus profesor, dokter enggak. Enggak. Kalau sanggup cari uang sekian miliar untuk nah, itu bisa. Untuk biaya penelitian macam-macam Untuk gitu mengembangkan kan. institusi. Institusi. Pengaman Iya. institusi. UI itu arahnya ke sana saya kira. UI 3. UI. Iya. Iya, kita mau ke sana. Kita tuh mengaruh tradisi pesantren. Ada sosok kiainya, direktur tuh kayak kiai gitu. Padahal di negara, di kampus modern itu bukan. Manajer dia. Sosok-sosok intelektualnya adalah profesornya, ketua Iya. departemen, paling tinggi dekan. Jadi kalau di Eropa itu rektor. Kalau di Amerika ada presiden. Itu ujung tombaknya itu dekan-dekan itu. Presiden itu ya cari uang segala macam, cari dana segala macam. Ya. Jadi jarang fotonya nempel terus di luar negeri kan nggak ada kan foto rektor di spanduk-spanduk. Nggak ada. Rektor kita narsis-narsis ya. Narsis. Spanduk, baliho segala macam, kalender segala macam, semua ada. Kita harus punya Iya. foto rektor. Jadi itulah banyak yang harus kita evaluasi ya dalam perjalanan reformasi yang hampir berapa puluh tahun. Satu ini. generasi sudah Satu cukup. generasi. Jadi perubahan bangsa itu setiap satu generasi dan reformasi sudah satu generasi. 20 sampai 25 tahun satu generasi. Iya.
Karena ada gejala sekarang ini di kalangan anak-anak muda yang milenial itu apatis terhadap politik, ya. Apatis, mereka kritis, ya, tapi nggak mau engage, gitu loh. Ya, mereka kritis tapi dia agak sinis gitulah, ya, terhadap politisi segala macam gitu, kayak golput apa kayak gitu. Mereka sebetulnya lapar terhadap role model pemimpin yang mereka bayangkan, kayak gitu-gitu. Karena yang muncul kan ya produk-produk partai semua dari hasil. Jadi anak-anak kita itu sudah semakin terserabut dari tradisi lokalnya. Rumah local culture-nya terserabut. Gitu. Muncul hybrid generation, anak lintas etnis, budaya, ini anak Indonesia. Tapi yang namanya budaya rumah Indonesia yang bagi dia membanggakan, menenteramkan, banyak role modelnya nggak ada. Belum ada ya. Jadi terserabut dari rumah lokalnya, rumah nasionalnya itu kehilangan, nggak ada bayangan. Itu mereka itu shelternya di mana menurut Mas Kom? Ya mereka kerja kemudian cari duit pragmatik aja, yang pasif tadi. Mereka punya rumah dunia maya. Dunia maya. Merasa bagian dari putra dunia. Gitu ya. Saya punya anak ya, yang perempuan ini, yang kemarin selesai dari Singapura itu. Saya satu rumah paling 2 jam aja ketemu dia di dalam. Selebihnya dia di kamar, karena dia kerja. Dan itu normal-normal aja. Itu terjadi di mana-mana sekarang. Kadang-kadang dia keluar ketemu teman di kafe segala macam untuk tujuan kerja juga, kayak gitu. Nggak care dia terhadap soal-soal. Anak-anak milenial tuh kadang-kadang kumpul, katanya mabar. Mabar tuh main bareng tuh tau nggak? Apa itu? Main bareng itu masing-masing sibuk dengan handphonenya masing-masing. Nah, ini berbeda sekali dengan remaja Korea Selatan. Coba Anda cari teman Korea Selatan itu ya. Kalau hari ini terjadi perang Korea Utara gimana? Cari jawabannya. Hari ini juga saya pulang. Solidaritas juga kuat. Kuat sekali patriotisme. Gitu ya. Terus saya tanya, coba kamu tanya diam-diam, gimana sikap dia pada Jepang? Dendam dia, tapi tidak ditumpahkan dalam kemarahan fisik. Nyanyi prestasi teknologi Jepang. Jadi kemarahannya ditunjukkan pada prestasi. Dia merasa terancam dari Korea Selatan, kemudian menimbulkan patriotisme, wajib militer, dan kemarahan pada Jepang yang pernah menjajah. Dia push itu ya, bagaimana teknologi industri maju. Kita ini baik sekali, nggak pernah merasa benci dengan Belanda, nggak punya musuh, kemudian saling bermusuhan tapi. Iya. Kalau Belanda kan terlalu jauh, Mas. Makanya kan baik sekali kita kan. Jadi kalau Korea Selatan sama Korea Utara itu kan tetanggaan. Jadi makanya implikasinya bangsa itu lembek atau baik atau pemaaf terserah Anda kasih nama. Iya. Soft state. Soft society. Soft society. Iya. Jadi kita harus. Tapi nggak bisa disebut soft karena mereka juga hostile. Iya. Ya kan? Iya. Radikal. Jadi gairah bermusuhannya kuat sekali, tinggi sekali. Mungkin warisan yang jejak Belanda itu melahirkan sikap pemberontak, fight against. Bisa juga itu gejala inferiority. Orang inferior itu biasanya agresif. Tapi ngapain kok nggak habis-habis? Iya itu dia. Pendidikan kita kan udah nggak pernah jadi panglima. Nah ini kata kunci ini penting ini. Ya nggak mungkin lah kita bicara banyak hal tanpa memperhatikan soal. Anak-anak itu lebih kenal pada selebritis yang sukses, yang ganti gaya macam-macam, nggak pernah tanya pendidikannya apa. Selebritis ya, sinetron, karena pendidikan bukan panglima, popularitas. Followernya berapa? Jadi sekarang ini bukan pendidikannya apa, followernya berapa? Jadi ya kayak gitu. Nah saya agak kayak bikin karikatur gitu. Kadang-kadang cara kerja politisi itu kan berbuat kebaikan itu, kalau agama kan melarang ya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri kalau bisa nggak boleh tahu. Untuk bicara soal keikhlasan. Kalau politisi kan semua tangan orang harus tahu, gitu kan? Iya kan? Iya. Nah celakanya ini mulai diadopsi juga cara berpikir kayak gini dengan kalangan agamawan, gitu kan? Iya kan? Berbuat sedikit kebaikan tapi seakan-akan banyak sekali dia berbuat kebaikan, gitu kan? Jadi nggak percaya bahwa ya sudahlah berbuat baik saja, nanti dia juga akan bekerja dengan caranya sendiri kebaikan itu. Maksud saya kayak gitu.
Sehingga dia tidak perlu melakukan klaim gitu. Ini karena klaim itu berangkat dari kesadaran identitas ingin diakui. Sebetulnya agresivitas, kemudian hostility segala macam itu muncul dari situ, kesadaran terhadap identitas. Gitu. Karena dia merumuskan dirinya ada pihak lain, ada minau, ada minhum. Gitu loh. Iya kan? Nah, dulu gini. Tidak pernah di identitas itu jadi kita. Memang jelas sekali karena masalahnya hitam putih. Siapa pro nabi, siapa anti nabi, itu memang hitam putih. Sekarang ini kan sangat plural. Jadi sungguhnya berpikir hitam putih ya, bipolar gitu. Sekarang itu tidak relevan untuk masyarakat yang ketika dunia semakin terkoneksi dalam kehidupan sosial. Tapi logika yang dipakai waktu itu masih dibalas sekarang. Pokoknya di luar diriku itu kafir. Gitu kan. Padahal luar diri itu luar jamaahku. Iya. Jadi terjadi identitas yang semakin menyempit. Maka kemudian agama kehilangan agenda sebagai pilar membangun peradaban ketika dia misalnya berintegrasi dengan kekuatan sains, dengan kekuatan politik. Bagaimana ini bersinergi, tiga-tiganya ini pilar peradaban. Iya. Jadi fungsi liberatif dari agama. Dari agama, dari sains, dari politik itu harus liberatif. Gitu ya. Ngalor ngidul kita kemana-mana ini. Ngomongnya berat sekali nih malam ini. Coba Mas, closing statement apa yang dari ini tema kita agama, sains, politik. Jadi negara dan pemerintah ada satu tugas mulia memasuki seabad kemerdekaan Indonesia. Ini di tikungan sejarah ganti generasi. Ini bagaimana menyatukan dan juga mengoptimalkan kekuatan agama, politik dan sains ini sebagai pilar peradaban. Sebab negara ini dibangun oleh 3 komponen itu. Satu para ilmuwan, para agamawan, yang keduanya punya tujuan mulia politik mendirikan republik ini. Betul. Gimana, Bu? Saya setuju dengan Mas Komar, jadi harus ada sinergi positif ya, kalau istilah Pak Habibie itu, antara ketiga kekuatan peradaban tadi itu. Agama, politik sebagai kekuasaan dalam pengertian itu, dan sains. Tapi dari 3 ini yang harus di depan yang mana? Tidak politik, bisa, dia harus menjadi 3 in 1. 3 in 1? Jadi tidak bisa diketeng satu-satu. Ya. Dia harus tripod lah. Tripod itu kan kokoh karena 3. Kayak gitu. Itu tripod. Ya betul, kayak tripod kayak gini. Sebab kalau kita mengatakan bahwa agama harus tinggi, menjadi entitas lagi kan, yang berdiri sendiri. Agama itu kan biasanya di belakang, kayak gitu. ngasih nasihat aja. Makanya saya bilang tadi, letakkan dia sebagai inspirasi moral, ya kan, sehingga dia terbebas dari status identitas yang bersifat resmi dan seterusnya. Gitu ya? Kayak gitu. Baiklah, saudara-saudara sekalian, itulah. Tapi kalau sedikit tambahan, kalau mau sedikit Anda meminta kan agama harus di atas, semuanya harus dibimbing dengan moral agama. Kira-kira kayak gitulah ya kan. Bukan, yang paling depan tuh harusnya siapa? Politik. Ya Allah lah, dalam hal ini kan agama Allah itu. Kalau kita di madrasah, wal Qur'anu imamun. Iya kan. Nilai values ya. Masa Allah mau taruh di belakang. Dalam pengertian value tadi. Ya, gitu. Kita ngobrol alor ngidul, tapi semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment Jajang Dahlan Channel. Demikian, terima kasih Buya Taftazani dan juga Prof. Komarudin Hidayat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.